Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Salam sukacita untuk kita semua. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian Toraya dari Gereja Toraja Jemaat Palangkaraya, edisi Jumat 27 Maret 2026. Untuk itu, mari kita meminta pertolongan daripada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami sungguh mengagungkan kasih-Mu di hari baru, nafas yang baru yang Engkau karuniakan. Terpuji Engkau ya Tuhan, telah menyertai istirahat kami semalam lamanya. Dan di pagi hari ini kami boleh bangun dan kami akan melaksanakan tugas aktivitas kami. Mohon Tuhan memberkati kami semua, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan sebelum kami mengawali segala aktivitas kami Tuhan, kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan mendengar, bahkan memahami dengan baik firman yang akan kami renungkan bersama. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 30 menjadi bahan perenungan kita di hari ini. Filipi 1 ayat 21 sampai 30, firman Tuhan, sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan tinggal bersama Kristus. Hal itu memang jauh lebih baik. Namun, lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Dengan yakin aku tahu tentang hal ini. Aku akan tinggal dan akan bersama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari Injil, tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanku. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Tuku lula kunasang Kristus, na kematian tu kamu paranku. Itulah yang menjadi tema perenungan kita di pagi ini. Jemaat yang terkasih, karena bagiku hidup dan adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah kalimat Paulus yang bukan kalimat putus asa, yang menyerah pada kehidupan. Sebaliknya, ini adalah ungkapan iman yang teguh dan penuh pengharapan. Paulus menuliskan ini dari penjara, dan ia tidak tahu apakah akan hidup atau mati. Yang pasti ia tahu bahwa selama ia masih hidup, tujuannya itu hanya satu, yakni Kristus. Dan jika akhirnya ia mati, itu bukan kerugian, karena itu berarti ia bersama Yesus Kristus selama-lamanya. Dalam dunia yang mengukur hidup dengan sebuah kesuksesan,
sebuah harta, bahkan juga kenyamanan, Paulus datang mengajak kita melihat hidup dari sudut pandang berbeda, yakni hidup bukan soal untung, rugi, duniawi, tapi soal nilai kekekalan. Bagi setiap orang yang sedang berduka karena kehilangan orang yang dikasihinya, firman ini menjadi penghiburan sejati, bahwa kematian dalam Kristus bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah persekutuan kekal bersama Tuhan. Kesedihan dan ratap tangis memang nyata, tetapi pengharapan dalam Kristus jauh lebih kuat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam duka. Janjinya Dia mau berjalan bersama dengan kita. Bahkan Dia hadir menguatkan langkah kita. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kendati kita tidak pernah lepas dari sebuah penderitaan, sebuah penolakan, bahkan pergumulan, semua itu bukan kesia-siaan. Semuanya dapat dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Kiranya Tuhan senantiasa mengajar kita memaknai hidup bukan dengan standar nilai dunia, tetapi dengan nilai kerajaan sorga yang tujuannya itu kekal, sehingga baik hidup kita maupun mati, biarlah semuanya itu demi kemuliaan Tuhan. Tuhan menolong kita semua memahami firman Tuhan, terlebih mempraktikkannya dalam langkah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, sungguh syukur hanya Bagimu yang telah mengasihi dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini masih diberi kesempatan kembali merenungkan firman-Mu melalui renungan harian Toraya. Tolong kami semua untuk terus meyakini bahwa Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami, dan terus yakinkan kami bahwa kami tidak sendiri. Kami mampu berjalan dalam setiap tantangan kehidupan ketika kami mau menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk terus menjadi pelaku firman. Di hari ini kami akan mengerjakan beberapa aktivitas. Mari Tuhan tolong memberikan kami kesehatan, hikmat, kekuatan. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik, dan disitu pun nama Tuhan terus kami puji, kami permuliakan dalam peran kami masing-masing, tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan berikan hikmat untuk kami bekerja dengan baik, dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, ya Allah kami menyerahkan semua harapan kerinduan kami, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, pun di tengah-tengah masyarakat. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.